Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan bagikan review penggunaan saya selama mungkin 6 bulan bersama Xiaomi 12 Pro flagship Xiaomi yang dirilis pada tahun 2022. Apakah masih sangat layak dibeli? Simak videonya. Dengan harga yang saat ini kurang dari 4 jutaan, kalian bisa mendapatkan Xiaomi 12 Pro. Yang perlu digarisbawahi, unit yang saya review ini ex-Inter dengan kondisi batangan dan tentunya dengan IMEI rewrite. Jika ingin membeli unit seperti ini, teman-teman bisa cari di platform lain yang terpercaya. Xiaomi 12 Pro dibekali dengan layar AMOLED, resolusi maksimalnya di 2K. Tentunya resolusi layarnya bisa diturunin ke Full HD+. Ukurannya 6,73 inci, 120 Hz, support konten HDR10 dengan kualitas yang bagus serta visibilitas layar ketika di bawah terik matahari masih memadai dan dapat terlihat jelas. Ukurannya menurut saya lumayan besar bagi saya pecinta HP compact, dengan panjang sekitar 16 cm, lebar 7,5 cm, serta ketebalan di 8 mm dengan berat 200 gram. Menurut saya kurang nyaman untuk dioperasikan menggunakan satu tangan. Kalau hanya untuk scrolling, tarik bila notifikasi masih lah, bisa lah, walaupun agak sedikit maksa. Dengan ukuran yang agak bongsor, HP ini menurut saya masih tergolong ringan, tidak terlalu licin dan enak digenggam karena layar dan bagian backdoornya yang lengkung, sehingga bisa mengurangi lebar HP itu sendiri. Dari segi kekurangan, menurut saya ini masalah referensi aja. Jika kalian tidak suka dengan layar lengkung, mungkin bisa jadi deal breaker. Walaupun ringan dan tidak terlalu licin, masih saya rekomendasikan untuk ditambahkan perlindungan berupa case dan juga tempered glass jika ada. Pada sektor keamanan, Xiaomi 12 Pro ini dibekali dengan keamanan biometrik berupa optical fingerprint scanner dan face unlock, dimana fingerprint scanner menurut saya sangat sensitif. Dari segi software, rumornya masih mendapatkan HyperOS 2 dengan update keamanan mungkin sampai akhir tahun ini atau awal tahun depan. Yang jelas masih layak untuk dipertimbangkan saat ini. Untuk kecepatan fingerprint scanner dan face unlock bisa kalian lihat. Ya, cukup cepat responsnya. Kualitas speaker pada Xiaomi 12 Pro ini tidak diragukan lagi dengan dual stereo speaker yang ada di bezel bagian bawah dan di bagian earpiece. Dan juga ada ekstra lubang speaker di bagian atas, menghasilkan suara yang lumayan baik dengan karakter bright dan bass yang cukup. Untuk tes speakernya bisa kalian cek pada video berikut. Memiliki 3 kamera belakang, yaitu kamera utama, ultrawide, dan juga zoom 2 kali, yang masing-masing beresolusi 50 megapiksel, yang tentunya support perekaman hingga 4K 60 fps di masing-masing sensor kameranya. Untuk kamera selfie berukuran 32 megapiksel
yang hanya support 1080p 60 fps. Untuk kualitas videonya seperti berikut. Untuk sektor performa, Xiaomi 12 Pro ditenagai dengan SoC Snapdragon 8 Gen 1 dengan fabrikasi 4 nanometer buatan Samsung. Yap, dengan performa yang sangat kencang di kelasnya, jelas HP ini sangat panas. Ya, mungkin karena fabrikasi Samsung yang kurang optimal, tetapi saya rasa menggunakan untuk sehari-hari masih sangat aman. Mengingat kita juga tidak melulu membutuhkan performa puncak. Penggunaan saya sebagai keperluan sosmed, foto, dan video yang saya rasakan sama sekali tidak menemukan isu overheat. Masih cukup banget saja di bagian backdoor. Dibekali dengan HyperOS 1 saat ini, Xiaomi 12 Pro tidak bisa dibilang minimalis, ya karena banyaknya fitur dan juga bloatware yang mungkin saja tidak dibutuhkan, dimana merupakan ciri khas sistem operasi Xiaomi yang tidak hanya ada bloatware, tetapi juga iklan pun masih ada. Tetapi masih bisa diakali dengan menambahkan private DNS, AdGuard di menu setting, atau VPN. Hal ini juga hal yang membuat HP terasa mudah hangat. Untuk penyimpanan, sistem operasinya sekitar 50 GB-an. Sayangnya baterai HP ini berukuran tidak sampai 5000 mAh, lebih tepatnya 4600 mAh, yang menurut saya penggunaan daily masih cukup. Jika ingin irit, bisa menggunakan resolusi cukup di Full HD dan refresh rate di 60Hz. Menurut sebagai orang, HP besar dengan baterai tidak sampai 5000 mAh adalah deal breaker. Disinilah bagian menariknya. Xiaomi 12 Pro dibekali dengan pengisian daya yang support hingga 120 watt. Pengisian daya cukup menunggu tidak sampai 1 jam, kalian bisa pakai sampai 5 hingga 6 jam tanpa gaming. Di kondisi full wifi, untuk penggunaan luar ruang full paket data pasti terasa sedikit lebih boros. Kesimpulannya, apakah Xiaomi 12 Pro layak dibeli di tahun 2025? Menurut saya kurang worth it. Mengingat HP yang saya review adalah X-Inter, yang jelas tidak ada jaminan after sales dan juga dari segi SoC yang banyak isu overheat. Tapi perlu diingat, Xiaomi 12 Pro adalah flagship tahun 2022. Walaupun dirasa sudah ketinggalan, tetapi fiturnya boleh diadu dengan HP keluaran terbaru. Walaupun harganya sudah turun jauh, masih banyak pertimbangan untuk membeli HP-HP resmi yang performanya juga lumayan ngebut. Jadi, tidak ada salahnya untuk menambahkan Xiaomi 12 Pro di wishlist teman-teman. Bagi kalian yang masih nekat beli HP ini, saya sarankan untuk memakai cooler jika dipakai untuk gaming. Jika hanya untuk membuat video dan foto, HP ini masih sangat bagus. Dibekali 3 kamera belakang yang masing-masing beresolusi 50 megapiksel, perekaman yang support 4K 60 fps, dan tentunya masih sangat stabil. Sekian untuk review saya mengenai Xiaomi 12 Pro. Jika ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih, see you on the next video.